Di dalam saya melihat isi Quran itu, di dalam Al-Baqarah juga ada dikatakan kita disuruh mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Terus ada juga yang kitab yang diturunkan Musa dan Isa itu tidak ada keraguan lagi. Nah, maka dari itulah, dari situ saya selalu bertanya. Kadang ada ayat-ayat yang mengganjal. Sebenarnya saya sudah lama bisa dibilang murtad lah, saya jujur sudah. Loh, mualaf lagi lah. Murtad, saya sudah lama, ibaratnya nggak melakukan kayak orang-orang sholat di masjid, sudah lama sekali ya. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada. Kesempatan ini saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk terus bersama kita akan mendengar kesaksian dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam video ini saudara-saudara, ada seorang Bapak yang luar biasa, boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa diberitakan Injil kepadanya, karena ia sadar bahwa hanya dalam Yesus saja ada keselamatan. Hanya dalam Yesus saja itu ada kebenaran sejati. Oleh karena itu, saudara-saudara, saat ini ia sedang mencari pendeta untuk dibaptis, karena dia sudah bersedia untuk memberi diri dibaptis. Luar biasa, saudara-saudara. Semoga Bapak ini akan terus diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan dan terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan lupa dukung channel ini Bapak Ibu dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk lebih lengkapnya saudara-saudara kita saksikan bersama-sama. Ya, halo. Islam atau Kristen? Islam. Tuh kan, bener kan? Islam. Iya, mirip memang suaranya. Ada yang mau ditanya Bang Islam? Iya, betul. Boleh bertanya? Ada yang mau ditanya? Iya, betul. Ya, apa Bang yang mau ditanya? Silakan. Ya, saya sudah lama lah mengikuti adik Agatha ini. Saya suka juga dengan inspirasi, dengar ajaran-ajarannya itu cukup menarik ya. Saya memang Islam. Cuma jujur saja lah, saya dari dulu tuh memang merasa penasaran ya dengan isi Quran tadi itu. Mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Lanjut Bang. Apa sih Mas Islam ketawa-ketawa kok? Bagian ulama memang adalah mengatakan, ada yang pokoknya belajar ngaji aja lah, nanti kan nggak usah tahu artinya, nanti kan juga masuk surga. Jadi di dalam pikiran saya seperti tidak masuk akal gitu loh. Dimasukkanlah ke akal biar masuk dia ke dalam. Hanya itulah saya cari dan saya tanya terus ya, walaupun saya bukan Islam yang kayak orang-orang sudah ngaji ke pondok sana pondok ini, saya ya orang biasa lah ya. Jadi di dalam saya melihat isi Quran itu, di dalam Al-Baqarah juga ada dikatakan kita disuruh mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Terus ada juga yang kitab yang diturunkan Musa dan Isa itu tidak ada keraguan lagi. Nah, maka dari itulah, dari situ saya selalu bertanya. Kadang ada ayat-ayat yang mengganjal. Sebenarnya saya sudah lama bisa dibilang murtad lah, saya jujur sudah. Loh, mualaf lagi lah. Murtad, saya sudah lama, ibaratnya nggak melakukan kayak orang-orang sholat di masjid, sudah lama sekali ya. Memang saya pernah ada diinjili orang ya. Pernah lah, ada kawan orang kita Batak itu. Jadi saya ini kan posisinya
jauh dari gereja lah. Keadaan saya pun posisinya susah bisa dibilang tempat yang sepi, maksudnya mau keluar itu, kita pun mau keluar nggak ada kendaraan. Sebenarnya saya juga ingin pergi nyari pendeta. Pernah saya juga tanya-tanya sama kawan-kawan Kristen, maksudnya macam mana caranya supaya saya bisa dibaptis gitu. Udah lama kali, mungkin udah lebih dari 8 tahun. Oh, terus? Walaupun saya Bapak ini pasti sering dipinjemin duit nih sama tapi saya, ya Pak. tapi saya apa namanya, ya. Berarti pasti Bapak ini sering dipinjemin duit ya sama temennya yang orang Batak itu ya? Tidak. Oh enggak. Sering dikasih Indomie ya? Sering dibawain Indomie enggak? Oh enggak. Kira. Soalnya orang-orang bilang, iya soalnya orang-orang bilang gitu, Oten tuh menginjilinya bawa-bawa Indomie gitu. Itu kan tahu orang, tapi saya sendiri belum pernah melihat itu. Oke. Terus Bapak gimana ini ceritanya? Bapak kalau mati nanti cemana Pak? Kemana Bapak? Ya itulah yang lagi saya pikirkan itu. Saya juga udah download juga loh. Sudah mendownload Alkitab. Udah setiap malam saya juga baca Alkitab. Dari Kejadian, udah saya lihat. Dari Amsal udah saya lihat. Dari Yohanes juga saya lihat. Tapi memang saya maksudnya nggak apal dengan nomor-nomor. Cuman saya kadang-kadang teringat apa namanya tulisan-tulisan itu, misalnya tidak satu orang pun yang dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui Dia, kata di dalam Alkitab lah, seperti itu gitu. Ya dulu saya pernah dikasih kitab sama kawan itu, cuma waktu itu saya mungkin kalau orang Kristen bilang ngomongnya masih adem panas lah apa namanya. Jadi saya kembalikan lagi kitabnya itu gitu. Udah saya baca juga tapi belum begitu. Jadi sekarang saya sering juga mengikuti Dek Agatha. Saya panggil Dek lah karena saya umurnya udah 62 tahun ini. Saya juga setiap hari minta dijemput sama Tuhan, pikiran saya gitu isinya itu. Waduh, janganlah, itu belum Cuma Bapak. sayangnya saya belum dibaptis. Kalau Bapak belum menyatu dengan Yesus, jangan buru-buru minta dijemput lah Pak, bahaya nanti Bapak sia-sia. Nah, itu Bapak daerah mana memangnya? Aku pernah mengalami menurut saya satu keanehan ya. Seumur hidup baru sekali itu saya pas waktu itu sering lah memang sih baca kitab, sering mendengarkan dia kata, sering juga mendengarkan ajaran apa Ibu Sofiato. Itu saya sering juga itu. Pokoknya saya sering lah di room-room Kristen ini, saya senang gitu. Coba memang Bapak sekali-sekali ke roomnya KTP-nya doang, tapi jiwa saya sudah untuk Tuhan gitu. Bapak nggak mau ke roomnya Nandar kah, Riva, Juna? Kalau di bohongi gitu. Iya, yang kayak nggak ngajarin ya, jadinya. Kalau misalnya room-roomnya itu sangat-sangat tidak masuk akal memang sih. Dan itu kalau saya pikir, kalau dilihat istilahnya mengenai kebenarannya juga, kita belajar sejarah. Kalau kita mengingat sejarah ya, yang benar memang Alkitab itu lah. Kalau menurut saya, tapi kalau orang nggak tahu ya, karena setiap orang itu pasti ada, dan orang itu pun ya sejuta manusia tentunya pikirannya ya sejuta pikiran juga. Jadi kita nggak bisa juga, yang penting kalau saya lah orang ya orang itu. Cuma Pak, saya lagi Bapak daerah mana? Rumahnya daerah mana Bapak? Daerah mana rumahnya? Jauh, saya tepatnya di Desa Muara II, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Oh, Riau. Saya putra dari Jawa Tengah, Banjarnegara Teran di Taluk Kuantan. Ini orang-orang Riau ada ya, kalau ada orang Kristen tolonglah dijangkau lah Bapak ini, kasihan weh. Udah jauh ya Pak. Tapi pernah saya tanyakan, katanya Bapak harus harus pergi ke gereja Pekanbaru itu, harus katanya kejiwaan atau apa itu. Dipikir saya tuh gila gitu mungkin kan. Astaga. Itu yang saya tanya orang Kristen itu loh, yang saya tanya itu Kak. Iya, ini harusnya teman-teman daerah. Ya, daerah di Riau ya. Ini bantulah Bapak ini. Kecamatan apa tadi Pak? Ya kecil.
Hah? Jak Kecil. Jak Kecil. Kecamatan Siak Kecil, Desa Muara II, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tuh teman-teman ya, yang kalau ada yang Kristen yang tahu gereja dekat situ, diajaklah Bapak ini. Bapak ini udah ujur juga, udah 60 tahun gitu ya. Kita selamatkan lah. Ya umur saya udah 2 tahun sekarang. Tuh. Udah tinggal mateknya lah. Oh, Siak Kecil. Iya. Nah, ya teman-teman ya, inilah jangkaulah yang kayak gini. Bapak ini pengen dibaptis. Masa kalian ini murid-murid Tuhan Yesus ini nggak ini? Soalnya gini ya, bisa ini kalau memang Bapak ini niatnya udah mau dibaptis, baptis lah. Belajar itu bisa menyusul nanti. Gitu. Ya kalau belajar kitab atau apa, saya setiap hari itu baca di kitab yang saya download ini, terus sering-sering juga lah ngikuti adik kakak ini. Iya. Saya panggil adik, karena mungkin Iya. bukan adik lagi, anak lah. Iya Pak. Memang saya masih adik-adik Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, Ya, umur adik teman-temannya kan yang 22. gereja ada, tapi ada gereja Pak di Riau, daerah Riau ada gereja. Ada sih, cuma ya agak jauh juga, kita nggak ada kendaraan, itu yang kendaraan ada tapi rusak kendaraannya sampai nggak bisa perbaiki. Kalau ada kendaraan aja mungkin saya sudah ke sana. Iya. Ya teman-teman Kurang jangan tengok orang kecil atau orang susah atau orang apa gitu ya. Kalau Ya, mau emang kadang bantulah saya yang seperti ini gitu ya. Bapak ini pengen dibaptis, tolonglah baptis. Ya kalau saya kan ini lagi di luar Pak, jadi nggak bisa saya Tapi jawab. saya merasa ini loh, Dek. Hmm. Saya merasa sudah dibaptis Tuhan loh, Dek. Nggak bisa Pak, memang harus dalam sakramen Pak. Ya, maksudnya saya pernah Wow. merasa ini dalam keadaan sadar, kok bisa seperti salib itu, yang salib kalung salib itu, Hmm. Mas, saya itu Hmm. Agak putus-putus. lambang apa itu? Agak putus-putus Pak, nggak jelas saya dengarnya. Oh itu katanya Rudi Yohanes. Sinyal kurang apa memang sih? Ya. Rudi Yohanes katanya di Bengkalis. Kau kalau nyuruh dia, kau kasih uang dulu lah. Ya, tolonglah ya yang gereja itu, yang orang-orang kecil gini lah yang sebenarnya perlu kita bantu. Gitu ya. Pokoknya nanti saya doakan Bapak ya, nanti sambil saya iniin ya. Teman-teman ya yang di Riau, tolonglah Bapak ini. Dia pengen dibaptis sampai dianggap gila lah. Satu lagi yang ini pernah juga Dek melihat apa dari kesaksian Intan Inaya itu, orang dari Brebes itu, membuat saya rasanya itu makin penasaran. Yang bisa roh-roh yang itu, yang kemarin aku tengok kesaksian. Oh itu jangan Pak, itu sesat Pak. Itu Itu juga agak muat. stres itu Pak, jangan. Jangan, yang itu tuh yang itu tuh nggak benar, yang Apa kayak ya, gitu Pak? nggak benar itu. Intan. Iya, itu yang pakai bahasa-bahasa aneh itu kan. Nah, Nah, itu jangan diikutin, Pak. Nggak ada itu kayak gitu. ya Intan. Ya. Gini Intan loh, Inaya, teman-teman. orang dari apa, dari Tegal Betawi. Ya. Ini ya, gini ya, teman-teman. Bapak ini udah tua. Ini kalian lihat aja profilnya, Bapak ini udah tua. Cari gereja terdekat, dia juga nggak punya kendaraan. Mungkin agak berkekurangan gitu ya. Ya, kalian bantulah, teman-teman ya. Biar Bapak ini, karena kehendak Allah ya, itu menginginkan semua orang bisa diselamatkan ya. Jadi kalau ada saran saya gini ya. Siapapun yang ada di daerah Riau, tolong hubungi gereja yang di daerah Riau untuk membantu Bapak ini. Karena dia itu butuhnya dibaptis, bukan yang lain. Ya, gitu. Semangat ya Pak Kisar-Kisar ya. Terus baca Alkitabnya ya. Iya. Minta tolong siapa? Nanti saya minta tolong orang-orang yang ada di sana gereja ya untuk membaptis Bapak. Tadi kan udah disebutin ininya, alamatnya, kecamatannya gitu ya. Tuhan berkati ya Pak Kisar-Kisar ya. Sehat selalu Bapak. Salam. Terima kasih. Sama-sama. Iya, tolong ya, ya. Kalau kalian bisa tolonglah. Gitu. Aku cuman bantu nyiarkan aja dari sini gitu ya, dan bantu doa yang dekat yang bisa menjangkau ya, ditolong. Tapi saran aku ya untuk teman-teman muslim juga ya, yang di room saya ini, kalian tontonlah ya room-roomnya RT 6. Coba pengajaran apa yang kalian dapat dari sana? Saya juga mau tahu gitu ya. Orang Kristen room-roomnya banyak ya, kayak Pak Jeki Sembiring, dia ngajarin kekristenan, ada yang ngajarin yang lain gitu. Tapi kalau dari sebelah aku nggak tahu apa yang mau diajarin. Ya kan? Bingung, masuk ke rumah orang itu debat, ngomongin Kristen. Cobalah kasihlah dulu ajaran-ajaran yang ajaran agama kalian, kan enak gitu.
Kasihan ini pada murtad kan, nggak enak bunda. Tiap bulan ada yang mau dibaptis. Ya. Dan room-room Kristen juga banyakin mengajar, jangan gosip. Oh Bang Kicay. Gitu ya, aku juga kadang-kadang miris ya, room Kristen itu jangan mau terkontaminasi sama yang room-room penggosip kayak gitu tuh. Aduh Tuhan, bikin malu orang Kristen. Apalagi dari sebelah ya kan, mencoret nama murtadin gitu loh kan. Bunda sebagai yang dari gelap ini juga malu. Serius loh. Ya pokoknya kalian kalau apa tuh jangan bawa gosip ke room bunda. Ingat tadi lagunya bunda ya, menggunjing orang itu sarangnya dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Jadi Oten juga jangan terpengaruh. Mau orang lain, ada gosip begini, jangan kau ikut-ikutan deh. Malu bunda, udah bunda lepeh. Udah bunda lahirkan kayak gitu kok. Kalian ini masih aja ngikutin pergosipan. Udah, malu bunda. Bunda merasa gagal sebagai orang tua. Kalau Oten itu jadi penggosip. Nggak boleh ya, di Alkitab juga nggak boleh kita itu Oten jadi penggosip gitu. Penggosip itu sama dengan hama. Kalian mau disebut hama? Gitu, ya kan? Pokoknya gitulah, jangan suka-suka ahli gosip. Kalau nggak suka ke orangnya langsung datangi. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus beritakan Injil, supaya semakin banyak orang yang sadar akan kebenaran bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan tentunya Bapak ini yang sudah tua, sungguh luar biasa bahwa dia boleh dijamah oleh Tuhan, dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kita berdoa kepada Tuhan agar semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.